Biksu tua ini menggunakan ekor kucing sebagai kuas, menuliskan kalimat-kalimat pertobatan di kayu. Yang lebih aneh lagi, dia memerintahkan muridnya untuk memahat setiap kata tersebut, menyebutnya sebagai satu-satunya cara untuk membersihkan dosa sang murid. Namun sebelum sang murid sempat memulainya, polisi tiba di lokasi. Sang murid yang panik sudah siap untuk melawan. Tetapi biksu tua itu melangkah maju dan memohon kepada polisi untuk menunggu sampai pemahatan selesai. Selama menunggu, para polisi mulai merasa bosan. Mereka mencoba melempar botol yang terapung di atas danau, tetapi tak ada satupun yang berhasil mengenainya. Kebisingan itu mengganggu fokus sang murid. Biksu tua lalu mengambil sebuah batu dan berhasil mengenai botol tersebut dengan satu lemparan yang membuat kedua polisi itu terdiam. Mereka pun terpaksa menunggu sepanjang malam sampai sang murid selesai memahat setiap kata. Selama proses itu, rasa takut dan gelisah sang murid perlahan berubah menjadi ketenangan di bawah bimbingan sang biksu. Begitu selesai, dia langsung pingsan karena kelelahan. Biksu tua kemudian mengambil cat dan bersama yang lainnya mewarnai ukiran kata-kata tersebut. Saat muridnya akhirnya terbangun, dia mengakui dosa-dosanya dengan tulus. Baru setelah itulah polisi membawanya pergi. Namun saat perahu polisi mencoba berlayar, perahu itu tidak bisa bergerak. Biksu tua cukup mengangkat tangannya dan perahu itu pun baru bisa maju. Menatap kepergian muridnya, biksu tua merasakan duka yang mendalam. Dia merasa kegagalannya sebagai guru yang telah menyesatkan muridnya. Dia pun melepaskan jubahnya, duduk tenang di atas perahu kayu dan wafat dalam keheningan. 10 tahun kemudian, sang murid kembali. Di dalam ruangan, dia menemukan jubah biksu tua dan menyadari bahwa gurunya telah lama tiada. Dia memecahkan es di danau, mengambil jasad sang biksu dan memahatnya menjadi sebuah patung. Baginya, sang guru akan tetap hidup selamanya. Suatu hari seorang wanita datang ke kuil membawa seorang anak. Malam harinya wanita itu diam-diam pergi dan meninggalkan anaknya begitu saja. Dalam kepanikan dan kegelisahan saat melarikan diri, wanita itu terpeleset dan jatuh ke dalam lubang di danau yang membeku. Mungkin itu adalah karma, tetapi sang murid belum sepenuhnya memahaminya. Dia membawa batu berat di punggungnya, persis seperti yang pernah dia lakukan saat masih kecil, dan mulai jalannya sendiri menuju penebusan dosa. Langkah demi langkah, dia mendaki hingga ke puncak gunung dan menempatkan patung gurunya di sana. Di momen itulah dia akhirnya paham apa yang harus dia lakukan. Dia merawat anak yang ditelantarkan itu seperti anaknya sendiri. Anak itu tumbuh menjadi seorang biksu muda dan sang murid kini telah menjadi guru yang baru. Namun suatu hari dia melihat bocah itu mengikatkan batu ke tubuh hewan, persis seperti yang pernah dia lakukan dulu. Dan tepat saat itu, putaran takdir kembali terulang.